Mengapa Yesus berdoa begitu kusuk sebelum mengambil keputusan itu? Karena ia mau agar segala sesuatu yang ia putuskan itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan atas kemauannya sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 10 September, Pekan Biasa ke-23. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, rahmat pengampunan-Mu senantiasa kami terima. Semoga kami pun semakin rendah hati untuk berani meminta maaf dan mengampuni sesama kami, supaya terwujudlah kasih sejati di dunia ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan Yesus yang berdoa semalam-malaman sebelum mengambil keputusan penting dalam perjalanan pelayanannya, yaitu sebelum Yesus memilih orang-orang yang akan menjadi kawan seperjalanan sekaligus rekan kerjanya mewartakan kerajaan Allah. Mengapa Yesus berdoa begitu kusuk sebelum mengambil keputusan itu? Karena ia mau agar segala sesuatu yang ia putuskan itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan atas kemauannya sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, betapa mudahnya doa-doa kita itu berhenti pada sekadar serangkaian laporan atau daftar permohonan. Minta ini, minta itu. Kita seringkali lupa bahwa doa itu bukan sekadar tentang diri kita. Doa itu juga adalah tentang Tuhan yang hendak memberitahukan kehendaknya kepada kita. Asalkan kita mau mendengarkannya, yang begitu halus
dan kerap kali kurang jelas terdengar. Memang bukan perkara yang instan. Di sini dibutuhkan latihan dan ketekunan terus-menerus. Akan tetapi sebagai langkah awal, baiklah, kita berdoa dengan jujur, mengungkapkan apa adanya dalam diri kita, bukan saja kepada Tuhan, tetapi kepada diri sendiri. Berani jujur kepada diri sendiri adalah tantangan awal bagi setiap orang yang hendak melibatkan Tuhan dalam setiap doanya. Menjadi pertanyaan refleksi untuk kita masing-masing. Bagaimana selama ini kita berdoa kepada Tuhan? Apakah hanya serentetan daftar doa-doa kita kepada Tuhan? Aku mohon ini, aku mohon itu, supaya aku begini, supaya aku begitu. Atau sungguh-sungguh kita membuka hati di hadapan Tuhan. Kita sampaikan semuanya. Kita serahkan apa yang kita alami dan mungkin apa yang kita harapkan. Namun semua itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atas diri kita, atas hidup kita. Dan itu yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus sebelum Yesus memilih para rasulnya. Yesus berdoa di hadapan Allah Bapanya. Mohon rahmat agar kehendak Allah lah yang terjadi atas doa-doa yang disampaikan Tuhan Yesus itu. Dan ini menjadi inspirasi teladan dalam hidup doa-doa kita. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Anugerahkanlah kepada kami keberanian untuk melibatkan Engkau dalam setiap keputusan yang akan kami ambil. Ku mohon ya Tuhan, buka hati hamba, buatlah hamba mampu mendengar sabda-Mu. Gemakan ya Tuhan lagu panggilan-Mu, supaya jiwaku mengidungkan perintah-Mu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umat-Mu melaksanakan sabda-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga, komunitas, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.